Sekian video dari saya. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang dispersi data. Baiklah teman-teman semuanya, berikutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang ukuran dispersi data, di mana yang akan kita cari nantinya yaitu jangkauan, hamparan, simpangan semi-kuartil, deviansi rata-rata, varian, serta simpangan baku. Tabel ini adalah contoh soal untuk kita mencari jangkauan, hamparan, simpangan semi-kuartil, deviansi rata-rata, varian, serta simpangan baku nantinya. Baiklah teman-teman sekalian, berikutnya saya akan menjelaskan tentang ukuran dispersi data. Ini adalah tabel contoh soal ukuran dispersi data untuk mencari jangkauan, hamparan, simpangan semi-kuartil, deviansi rata-rata, varian, serta simpangan baku. Tabel kolom-kolom ini saya tambahkan untuk bisa mempermudah kita dalam mencari nantinya. Dan semuanya sudah saya cari secara otomatis menggunakan rumus, sama seperti cara mencari ukuran pemusatan data. Rumusnya. Pertama-tama kita harus mencari jangkauan, di mana rumusnya tepi bawah kelas tertinggi dikurang tepi bawah kelas terendah. Tepi bawah kelas tertinggi ialah 74,5. Untuk mencari tepi bawah, maka setiap tepi bawah kelas harus ditambahkan 0,5. Maka tepi bawah kelas tertinggi ialah 74,5. Dikurang tepi bawah kelas terendah, yaitu kelas pertama, tepi bawahnya adalah 62, maka tepi bawah kelas terendah tersebut ialah 62,5. Untuk mempermudahkan kita mencari, maka kita hanya perlu menggunakan rumus, yaitu sama dengan masukkan angka lalu tekan enter. Maka kita mendapatkan jangkauannya yaitu 12. Berikutnya, kita akan mencari hamparan. Rumusnya yaitu Q3 dikurang Q1. Untuk menentukan Q3 berada di kelas mana, maka kita perlu menggunakan rumus yaitu 3/4 N ditambah 1. N itu adalah jumlah frekuensi yang keseluruhan. Maka Q3-nya adalah 3/4 dikali N tambah 1. 100 ditambah 1, yaitu 101. Sehingga kita mendapatkan Q3-nya sebesar 75,75. Berikutnya, untuk mencari Q1, sama rumusnya dengan mencari Q3, hanya saja angka 3 diganti dengan 1. Sehingga rumusnya yaitu 1/4 dikali 101. Hasilnya 25,25. 75 berada pada kelas ke-4. Sehingga rumus yang kita dapatkan untuk mencari nilai Q3 ialah 75 ditambah 0,75 dikali 100 dikurang 75. Hasilnya adalah 93,75.
Dan untuk mencari nilai Q1 juga sama seperti mencari nilai Q3, di mana kelasnya 25 berada pada kelas ke-2, sehingga rumusnya menjadi 25 ditambah 0,25 dikali 67 dikurang 25, maka hasilnya adalah 35,5. Sehingga untuk mencari hamparan, kita harus mengulangkan nilai Q3 dengan Q1, di mana nilai Q3 yaitu 93,75 dikurang 35,5, yaitu hasilnya 58. Berikutnya yang perlu kita cari yaitu simpangan semikuartil, di mana simpangan semikuartil ini rumusnya setengah dari Q3 dikurang Q2. Kita telah mendapatkan Q3 dikurang Q2 atau hamparan sebelumnya, sehingga kita hanya perlu mengalihkan setengah dikali 58. Sama dengan hasil yang kita dapatkan adalah 29. Berikutnya yang perlu kita cari yaitu deviansi rata-rata, di mana rumusnya FI dikali XI dibagi N. Kita telah mendapatkan FI dikali XI-nya, yaitu sebesar 6.710. Dan N-nya adalah frekuensi jumlah keseluruhan kelas, yaitu 100. Sehingga 6.718 dibagi 100. Hasilnya yaitu sebesar 67,18. Berikutnya yang perlu kita cari ialah variansi. Rumus variansi adalah sigma F dikali XI dikurang X aksen dipangkatkan 2 baru dibagi dengan N. Sebelumnya, saya telah menyediakan tabel untuk mencari sigma FI dikali XI dikali X aksen, yaitu jumlahnya sebesar 6046,2, sehingga kita hanya perlu memasukkannya ke dalam rumus, yaitu 6046,2 dibagi N-nya 100. Maka hasil yang kita dapatkan (60,462). Sedangkan yang terakhir adalah mencari simpangan baku. Caranya cukup mudah, yaitu akar dari varians itu sendiri, yaitu varians yang telah kita dapatkan sebesar 60,462. Hasil yang kita dapatkan adalah
7,775. Untuk mencari simpangan baku ini, saya menggunakan kalkulator, bukan menggunakan rumus. Itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.